Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Jawa Barat saat ini berada dalam status siaga darurat bencana. Curah hujan tinggi dan kondisi geologi wilayah meningkat risiko bencana hidrometeorologi serta banjir, longsor hingga pergerakan tanah di sejumlah daerah. Dalam kondisi ini, informasi yang akurat dan langkah antisipatif menjadi sangat penting agar masyarakat dapat lebih siap dan tidak panik menghadapi potensi bencana. Nah, pagi ini kami akan membahas bagaimana hasil pemantauan Badan Geologi terkait potensi bencana di Jawa Barat, mulai dari hidrometeorologi, pergerakan tanah, hingga rekomendasi dan imbauan resmi bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Telah hadir bersama kami narasumber dari Badan Geologi yang akan memberikan gambaran terkini dan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan bersama. Halo, selamat pagi Pak Hadi. Selamat pagi Teh Mita. Gimana apa nih? Kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik. Kalau kabar Bapak bagaimana nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Pak, ini kan untuk Jawa Barat sendiri ditetapkan status siaga bencana seperti itu. Nah, bagaimana kalau Badan Geologi sendiri melihat penetapan status di Jawa Barat dari perspektif Badan Geologi seperti apa nih Pak? Ya, Badan Geologi memandang bahwa status itu penting dan itu perlu proses tentunya dari hasil analisis data, dari proses tim daerah dalam melihat sudut pandang. Nah, kalau dari Badan Geologi memang dengan curah hujan yang semakin tinggi, bahkan perkiraan dari BMKG bahwa di akhir Desember sampai Januari itu mengalami puncak hujan. Nah, artinya juga itu mempengaruhi terhadap potensi gerakan tanah, longsor, dan banjir bandang seperti terjadi di 3 provinsi di Sumatera. Berarti kalau misalnya tadi yang Bapak sebutkan ya dari perspektif Badan Geologi curah hujan, lalu pergerakan tanah. Tapi kalau misalnya di Jawa Barat sendiri memang potensi bencana yang sering terjadi atau tadi yang Bapak sampaikan Desember sampai Januari ini agak rawan nih. Apa nih yang harus diwaspadai nih Pak bencana di Jawa Barat? Ya, pertama karena terkait dengan curah hujan, kami menyebutnya adalah geohidrometeorologi, yang berarti itu ada perpaduan antara tingkat curah hujan dan kondisi geologis tempat. Dan yang paling diwaspadai tentu saja itu adalah longsor, gerakan tanah, dan banjir bandang. Dan kalau melihat dari kondisi Provinsi Jawa Barat, itu memang dengan morfologi perbukitan, pegunungan, dan lereng yang terjal, itu bisa berpotensi terjadi longsor dan gerakan tanah, baik yang reaktivasi yang lama ataupun longsor yang baru. Dan tentu saja juga perlu dicek betul dengan kondisi di sekitar bantaran sungai dan tebing-tebing dari perbukitan tersebut yang ternyata masih banyak pemukiman. Ya, tadi kan disampaikan juga bahwa untuk di Jawa Barat sendiri yang harus diwaspadai itu adalah banjir, longsor, dan pergerakan tanah. Nah Pak, kalau misalnya wilayah-wilayah di Jawa Barat, karena kan di Jawa Barat sendiri ada 27 kabupaten kota. Betul. Ini wilayah mana saja nih yang menjadi perhatian dari Badan Geologi? Karena tentunya kita harus bersiap seperti itu ya Pak ya. Betul. Wilayah mana nih Pak? Ya, dari hasil peringatan dini kami yang kami terbitkan dalam bentuk peta zona kerentanan gerakan tanah dan kemudian dengan tambah curah hujan menjadi peta perkiraan gerakan tanah yang kami terbitkan setiap bulan. Memang di bulan Desember ini ada beberapa kabupaten yang perlu diwaspadai seperti tahun yang lalu. Apa saja? Pertama yang terdekat dari kita itu adalah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kemudian masuk dari wilayah sisi barat itu mulai dari Bogor, masuk ke Sukabumi, kemudian Cianjur, Garut, kemudian Sumedang, bahkan ke Tasikmalaya. Nah, kenapa itu? Karena rata-rata di wilayah tersebut memiliki perbukitan dan lereng yang terjal, kemudian ada batuan vulkanik yang relatif lapuk dan lepas-lepas, dan ada hulu sungainya itu sempit, dan itu bisa menjadi bagian dari faktor terbentuknya banjir bandang kalau longsor itu terjadi. Ya, Pak, tadi kan memang ada beberapa wilayah yang memang harus diwaspadai gitu ya untuk di Jawa Barat, termasuk diantaranya Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Nah, lalu bagaimana sih perubahan cuaca yang benar-benar untuk saat ini cukup ekstrim ya Pak ya? Kadang bisa tiba-tiba tidak hujan, lalu tiba-tiba seharian full hujan seperti itu. Ini bagaimana perubahan cuaca yang ekstrim ini dapat berpengaruh terhadap bencana di suatu daerah? Ya, jadi dalam konteks geohidrometeorologi itu bisa menjadi multi hazard. Pertama adalah gerakan tanah itu sendiri dan longsor. Dan kalau gerakan tanah itu sebetulnya ada beberapa macam tipe. Yeah. Nah, kemudian yang kedua terbentuknya banjir bandang atau debris flow yang membawa material-material dari longsor itu yang sebelumnya. Jadi artinya itu menjadi tingkat yang sangat berbahaya karena ketika gerakan tanah itu terjadi kemudian dilanjutkan dengan debris flow atau aliran rombakan, dan itu bisa membawa aliran di sepanjang sungai dan itu bisa cukup jauh. Itu seperti yang kejadian di Sumatera kemarin. Jadi itu penting untuk dilakukan proses kesiapsiagaan secara simultan dan koordinatif di lintas kementerian lembaga dan tentu saja pihak daerah. Pak, melihat kemarin bencana yang terjadi di Pulau Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, tentunya kan kita sangat tidak berharap hal tersebut terjadi kembali seperti itu. Namun bagaimana sih, apakah tadi Bapak sempat menyinggung bahwa bisa terjadi nih di Jawa Barat. Ini antisipasi apa yang harus dilakukan Pak agar hal tersebut tidak terjadi di Jawa Barat? Apalagi kan sekarang juga curah hujan sedang tinggi, dikhawatirkan terjadi banjir bandang. Ya, pertama memang pihak daerah seperti BPBD, nah kemudian Dinas PUPR dan kami di lembaga atau instansi yang terkait dengan kebencanaan termasuk BNPB itu penting bersatu padu, dan tentu saja yang kita fokuskan bagaimana masyarakat harus paham betul ketika tanda-tanda terjadinya bencana itu harus segera melakukan langkah-langkah. Nah, terutama adalah harus sayangi nyawa nomor satu, karena seringkali terjadi ketika masyarakat itu melihat ada bencana, itu yang dipikirkan harta benda, padahal mengungsi itu jauh lebih penting. Dan tentu saja pemerintah saya minta agar Pemda terkait agar dilakukan proses evakuasi dan dicarikan lahan untuk nantinya mengungsi di mana, itu penting. Baik, ya. Pak Adi, tadi Bapak sempat menyinggung mengenai tanda-tanda bencana seperti itu ya. Nanti saya akan tanyakan kembali usai break sejenak seperti itu ya Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara. Kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Nusantara, dan kita akan lanjut berbincang dengan Bapak Hadi Wijaya, Kepala PVMBG Badan Geologi. Pak Hadi, menyambung pertanyaan terakhir nih di segmen sebelumnya. Tadi kan Bapak sempat mengatakan bahwa masyarakat ini harus ketika ada tanda-tanda harus segera menyelamatkan diri, jangan menyelamatkan harta benda terlebih dahulu. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana masyarakat mengetahui tanda-tanda akan terjadi bencana? Kadang kan masyarakat tuh kayak tidak mengetahui nih akan terjadi bencana yang besar seperti itu. Ya, tanda-tanda awal tentu saja kalau gerakan tanah itu seperti mulai ada retakan-retakan. Nah, kemudian juga lihat rumahnya. Kalau memang di rumah dah mulai ada di tembok ada yang retak, kemudian tiang sudah mulai ada yang miring. Bahkan juga kalau di sekitar jalan itu ada tiang atau pohon yang miring juga. Dan juga ada rembesan-rembesan. Nah, saya kira itu menjadi tanda-tanda awal, sehingga itu penting agar masyarakat segera melaporkan ke pihak terkait seperti BPBD agar melakukan entah evakuasi atau langkah berikutnya. Baik, Pak, tadi kan sempat disinggung beberapa kali pergerakan tanah. Mungkin banyak masyarakat yang sudah mengetahui bahaya dari banjir bandang, lalu juga tanah longsor. Tapi kadang banyak juga masyarakat yang belum mengetahui bagaimana bahayanya pergerakan tanah. Karena kan selama ini, ada retakan di rumah, tapi karena masih melihat pergerakan retakan-retakan itu hanya kecil, banyak masyarakat yang tetap stay di rumah mereka seperti itu. Nah, sebenarnya
seberapa bahaya ini pergerakan tanah nih Pak? Ya, sebetulnya pergerakan tanah itu diantaranya longsor. Kalau longsor langsung terlihat bagaimana proses material di sekitar tebing itu yang bergerak. Nah, tapi sisi lain, Teh Mita, bahwa rumah itu karena ada rayapan seperti yang kami lihat di tahun yang lalu di Cianjur dan Sukabumi, itu bergeraknya pelan-pelan. Sehingga kenapa kok rumah tiangnya miring, kemudian ada kolam yang tiba-tiba airnya susut, dan itu menjadi bagian dari dampak dari sistem pergerakan tanah. Nah, kemudian juga yang berbahaya adalah ketika gerakan tanah yang terjadi seperti yang beberapa tipe rotasional atau translasi, itu yang kemudian menimbulkan dampak kedua, yaitu ke aliran rombakan. Dan itu berbahaya. Kenapa? Ketika aliran sungai menjadi banjir bandang, maka material itu yang sangat berbahaya karena air yang bercampur dengan material hasil dari rombakan itu sangat berbahaya seperti yang kasus di Sumatera. Iya, baik. Ya, jadi memang tanda-tanda itu sudah bisa dilihat ya Pak sebelum terjadi bencana. Jadi masyarakat ini diharapkan bisa lebih waspada jika terjadi misalnya penyusutan air minimal dari situ ya Pak. Betul. Ya. Nah Pak, apakah ada peningkatan aktivitas nih Pak di momen Desember, memasuki Desember ini ada peningkatan aktivitas yang disinyalir akan terjadi nih di Jawa Barat bencana seperti itu Pak? Ya, dalam 2 hari terakhir kami dapat laporan dari BPBD Jawa Barat terjadi pertama banjir di Cirebon, kemudian terjadi longsor dan gerakan tanah di Sukabumi. Itu saya kira sudah menjadi warning awal bahwa di wilayah-wilayah Provinsi Jawa Barat itu sudah mulai ada kebencanaan. Nah, artinya di beberapa wilayah yang kami sebutkan tadi, mulai dari sisi barat Provinsi Jabar dari Bogor sampai ke sisi timur Tasikmalaya, itu menjadi kesiapsiagaan kita semua. Ya. Baik, Pak, kalau misalnya dari penjelasan yang tadi sudah Bapak sampaikan, berarti ini memang benar-benar harus diwaspadai ya Pak ya, apalagi Desember dan Januari ini. Tapi banyak juga masyarakat yang tadi seperti yang saya sampaikan juga masih tetap tinggal di rumahnya walaupun memang sudah melihat ada tanda-tanda bencana seperti itu. Nah, kalau dari Badan Geologi sendiri, bagaimana peringatan dini yang diberikan kepada masyarakat, Pak? Apakah saat ini sudah ada peringatan-peringatan dini yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat? Ya, langkah-langkah Badan Geologi, pertama kami selalu membuat surat peringatan dini ini terkait dengan updating peta perkiraan gerakan tanah di semua provinsi termasuk Provinsi Jawa Barat. Dan itu kita sampaikan zona menengah dan tinggi itu sampai ke level kecamatan. Nah, itu sudah menjadi bagian penting informasi yang telah kami sampaikan. Kemudian yang kedua, rekomendasi teknis. Kami pun juga rekomendasi saat mulai terjadi kebencanaan seperti tadi tentang longsor gerakan tanah, kami selalu merespon dengan cepat apa saja yang perlu dilakukan sebagai rekomendasi dari kami. Dan tentu saja yang ketiga, kami pun juga membantu BPBD baik provinsi dan kota, kabupaten dan kota untuk melakukan sosialisasi. Jadi kami mengirim tim ahli untuk menyampaikan apa pentingnya peringatan dini dengan peta-peta yang kami buat dan juga rekomendasi yang telah kami buat. Baik, ya jadi memang sudah peringatan dini ini diberikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah yang lainnya juga ya Pak ya. Nah Pak, ini kan tadi kita berbincang mengenai banjir, longsor, lalu pergerakan tanah. Namun bagaimana nih, Jawa Barat juga kan memiliki gunung api nih Pak. Nah, status dari gunung api di Jawa Barat sendiri seperti apa untuk saat ini Pak? Ya, kami PVMBG Badan Geologi SDM memantau secara real time untuk 7 gunung api di Jawa Barat. Dan kita patut bersyukur, Teh Mita, bahwa sampai hari ini status 7 gunung api aktif itu masih normal atau level 1. Tapi di musim hujan ini kami sudah memberikan peringatan melalui laporan khusus dan surat ke publik bahwa ada 2 gunung yang perlu kita waspadai pada curah hujan. Pertama adalah Tangkuban Perahu karena bisa menimbulkan
erupsi freatik karena campuran dari air hujan dengan kondisi kawah yang material yang panas. Kemudian yang kedua di Gunung Papandayan. Nah, namun kami melihat 5 gunung api yang lain karena juga aktif, itu juga menjadi kehati-hatian. Dan kami sudah memberikan rekomendasi berapa kilometer yang tidak boleh dikunjungi oleh wisatawan, pengunjung dan masyarakat, dan itu harus dipatuhi. Iya, baik. Ya, syukurnya untuk saat ini 7 gunung api aktif di Jawa Barat ini masih aman ya Pak ya. Ya. Nah, tapi kan memang harus diwaspadai kan karena tiba-tiba terjadi aktivasi atau seperti hal lainnya seperti itu. Ini kan momen Natal dan Tahun Baru nih Pak. Banyak wisatawan yang datang ke tempat-tempat kayak Gunung Papandayan, Gunung Tangkuban Parahu. Ada nggak Pak imbauan dari Bapak untuk para wisatawan yang akan datang ke tempat-tempat tersebut? Karena walaupun sekarang sedang aman-aman saja ya Pak ya, tapi dikhawatirkan ada tiba-tiba ada aktif atau bagaimana? Ya, kami menghimbau kepada masyarakat, terutama wisatawan yang ingin menikmati suasana tahun baru, Natal dan Tahun Baru, agar betul-betul patuh dengan rekomendasi yang kami buat dan jangan panik jika ada informasi yang seringkali hoax. Jadi perlu ada update informasi baik di Pemda terkait, BPBD ataupun BMKG dan kami dari Badan Geologi. Dan tentu saja apa saja yang perlu dicatat atau dipatuhi itu adalah zona kawasan rawan bencana yang telah kami buat. Contoh misalnya Tangkuban Perahu itu tidak boleh masuk melewati bibir dari kawah. Nah, seringkali masyarakat ingin turun ke bawah gitu kan. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi itu yang perlu ditekankan. Yang kedua adalah masyarakat pun harus hati-hati di perjalanan karena perjalanan itu kan kondisi macet, kondisi hujan yang licin. Jadi perlu hati-hati dalam perjalanan di darat karena itu pun juga ada kebencanaan yang kita sebut sebagai longsoran sekitar tebing jalan. Baik. Jadi ini jika wisatawan ingin datang tetap harus waspada seperti itu ya Pak ya. Jadi wisatanya tetap bisa dinikmati tapi tetap juga harus waspada. Baik, Pak Hadi, nanti kita akan lanjut berbincang karena kita harus break sejenak Pak. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara. Kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan kami akan lanjut berbincang dengan Kepala PVMBG Badan Geologi Bapak Hadi Wijaya. Pak Hadi, selama masa siaga bencana yang diterapkan oleh pemerintah di Jawa Barat, ini apa sih rekomendasi dari Badan Geologi kepada pemerintah nih Pak, agar nanti bisa menekan risiko terjadinya bencana, khususnya risiko ada korban seperti itu Pak? Ya, pertama untuk Pemprov dan pemerintah kabupaten dan kota, kami siap untuk terus berkoordinasi dan kita pun sudah melakukan selama ini. Dan tentu saja saya minta agar terus juga dilakukan solusi ke masyarakat. Kenapa? Ketika masyarakat makin paham tentang resiko bencana, maka mereka pun bisa melakukan evakuasi mandiri. Dan tentu saja saya minta juga ke Pemprov dan Pemda, Pemkab dan Pemkot untuk juga selalu cek kondisi di lapangan. Kalau diperlukan tambahan rambu-rambu tentang evakuasi, kemudian daerah yang licin dan berbahaya terkait dengan longsor dan gerakan tanah, itu perlu. Juga kami sampaikan tentang pentingnya pengecekan di lokasi, karena seringkali masyarakat itu nyaman dengan memiliki kolam-kolam yang tanpa ada semen, itu berbahaya karena itu menjadi bagian pemicu awal ketika hujan makin lebat, itu bisa menambah faktor terjadinya
longsor gerakan tanah. Baik. Pak, kalau tadi kan disinggung mengenai bagaimana menekan risiko adanya korban seperti itu saat bencana terjadi. Sebenarnya mitigasi yang harus dilakukan awal oleh masyarakat ketika terjadi longsor atau pergerakan tanah seperti apa nih Pak? Harus pergi sejauh-jauhnya, tapi kan kita tidak tahu nih titik kemana yang harus kita tuju, karena dikhawatirkannya justru di titik itulah yang akan terjadi bencana yang lebih parah. Ya, saya kira masyarakat perlu bersatu padu juga. Jadi pentingnya berinteraksi, silaturahmi antar tetangga. Jadi seringkali memang saya minta tanda-tanda longsor ini kan kecil ya. Seperti tadi adanya retak-retakan di sekitar jalan desa, kemudian mulai ada air keruh, tiba-tiba kok ada aliran air yang awalnya tidak ada, tiba-tiba ada seperti air terjun kecil. Nah, itu juga menjadi tanda-tanda. Nah, apa sih yang perlu dilakukan? Tentu saja jika hubungan antar masyarakat itu bagus, itu bisa segera saja untuk selain melaporkan ke Pemda setempat, juga dengan tokoh-tokoh masyarakat dan RT RW. Nah, tentu saja saya juga menghimbau agar RT RW dan desa itu juga punya upaya mandiri. Jadi misalnya kalau ada potensi 2-3 rumah, ya harus diberikan cara, misalnya ke sekolah atau sarana publik untuk bisa evakuasi. Karena yang penting itu adalah keselamatan jiwa, itu jauh lebih penting. Betul ya Pak, memang setuju sekali, memang keselamatan jiwa itu lebih penting daripada harta benda. Jadi ketika sudah melihat tanda-tanda langsung saja menyelamatkan diri seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, kalau misalnya pergerakan tanah di Jawa Barat ini tuh di mana saja? Tadi kan Bapak sempat mengatakan bahwa Kabupaten Bandung Barat itu Bogor salah satu daerah yang memang rawan bencana. Tapi kalau misalnya spesifik pergerakan tanah yang rawan di Jawa Barat di mana Pak? Ya, kemarin kami sudah mendapatkan laporan, contoh Sumedang sudah ada beberapa titik yang terjadi. Kemudian juga di Sukabumi. Nah, saya kira kalau melihat dari tahun kemarin, saya minta jumlah titiknya itu cukup banyak, mencapai 300 lebih titik terjadinya gerakan tanah dan longsor. Nah, terbanyak kemarin itu Sukabumi, kemudian masuk di wilayah Cianjur, kemudian sebagian Bogor, bahkan di Tasikmalaya juga terjadi, bahkan Subang ada beberapa juga. Jadi artinya kami tidak bisa menentukan lokasi tepatnya di mana saja, tapi yang jelas dari peta perkiraan gerakan tanah yang terjadi di bulan Desember, kalau kami melihat dari Bogor sampai Tasikmalaya itu mungkin 70-75% sudah berwarna kuning dan merah. Jadi artinya betul-betul pemerintah daerah, kabupaten dan kota itu harus siap siaga, waspada dengan segala kemungkinan. Baik. Nah kalau begitu boleh disampaikan Pak imbauan kepada masyarakat yang memang tinggal di daerah rawan bencana dengan kondisi cuaca yang sekarang ini, apalagi Desember dan Januari yang harus diwaspadai. Bagaimana masyarakat yang tinggal di rawan bencana ini tetap bisa aman, dan kalaupun ada terjadi bencana ini bisa tidak menjadi korban seperti itu Pak? Ya, pertama untuk masyarakat di wilayah sekitar, pertama adalah daerah yang lerengnya curam, kemudian wilayah perbukitan pegunungan, dan tentu saja di sekitar aliran sungai, terutama aliran sungai dengan bantarannya, itu menjadi bagian dari gerakan tanah dan masuk ke longsor dan banjir bandang. Dan apa saja yang perlu dilakukan masyarakat? Pertama tentu saja jangan panik dulu. Jadi harus tenang, namun terus mengikuti perkembangan informasi, karena sekarang kita bersyukur bahwa media kemudian medsos pun itu mudah untuk kita ikuti. Jadi cek betul tanda-tanda yang telah kami sampaikan di awal tadi. Setiap orang itu wajib untuk melakukan mitigasi mandiri. Dan kemudian yang kedua, secara komunal RT RW sudah ada dengan pihak desa atau kelurahan, itu penting untuk melakukan koordinasi di level lokal, itu sangat penting. Nah, tentu saja
pihak Pemda, BPBD kalau saya lihat terus melakukan kegiatan untuk penanggulangan kesiapsiagaan tersebut, perlu dilakukan komunikasi yang baik. Itu menjadi langkah-langkah antisipatif. Baik, jadi memang selain menjaga diri sendiri, ini juga harus berkomunikasi dengan yang lainnya juga seperti itu. Betul. Ya Pak ya, agar misalnya bencana ini dapat diminimalisir seperti itu. Baik, Pak Hadi Wijaya, terima kasih sekali untuk perbincangan kita di episode kali ini. Semoga Jawa Barat seperti itu tetap aman seperti itu ya. Walaupun terjadi bencana, ini tidak ada korban meninggal dunia atau bisa diminimalisir. Betul, amin. Terima kasih, Tamita. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Hadi Wijaya, Kepala PVMBG Badan Geologi. Sampai jumpa lagi di Sapa Nusantara. Saya Mita Handayani dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.